Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Ana mau tanya, Ana pernah dengar ucapan tentang perbedaan itu fitrah dan persatuan itu perintah. Bagaimana menyikapinya, Ustaz? Taib. Nah, ini adalah kaidah-kaidah yang dibuat oleh sebagian orang hari ini. Fitrah, perselisihan adalah fitrah. Adapun adapun persatuan adalah perintah. Taib. Pertama kita harus memahami dulu. Apakah kalimat ini benar ataukah salah? Ya, dan kalimat ini adalah kalimat yang cukup bersayang. Ya, apa yang Anda inginkan persatuan perbedaan itu adalah fitrah. Apa yang Anda maksudkan? Dan persatuan itu adalah perintah. Persatuan yang bagaimana yang dimaksudkan dengan perintah? Ya, dan itu harus dirinci. Apa maksudnya? Taib. Pertama, kalau seandainya dimaksudkan perbedaan itu adalah fitrah, perbedaan dari sisi akidah, perbedaan dari sisi amal, dan lain sebagainya, maka Anda keliru mengatakan itu sebagai fitrah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayatnya, la yazaluna mukhtalifin illa man rahimar rabbuk. Mereka itu manusia, terus mereka berselisih. Iya, mereka berselisih. Kecuali siapa yang dirahmati oleh Rabbmu. Nah, konteks ketika Allah berbicara tentang manusia itu terus-menerus berselisih, ini dalam konteks pujian atau dalam konteks celaan. Zahir dari ayat Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang mereka tidak berselisih. Dan Allah mencela orang yang mereka berselisih. Ya, la yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk. Terus menerus manusia berselisih. Kecuali siapa yang dirahmati oleh Rabbmu yang mereka tidak ikut di dalam perselisihan. Bisa difahami? Iya, saya contohkan. Kalau seandainya Anda maksudkan perselisihan itu fitrah, sekarang ada Syiah yang dia mengkafirkan sahabat Nabi. Yang mengatakan istri Nabi sebagai pelacur. Iya. Kemudian kita Ahlus Sunnah mengatakan sahabat Rasulullah adalah orang yang mulia. Mereka adalah orang yang dijamin masuk surga, terlebih Abu Bakar dan Umar. Istri Nabi Muhammad SAW adalah wanita yang suci. Yang dia adalah ibu kita. Apakah perselisihan ini namanya adalah fitrah? Gitu, Mas? Hah? Atau apa yang Anda maksudkan? Berarti kalau seandainya itu adalah fitrah, ketika ada orang ikut pengajian Syiah, ya, ketika mereka mengatakan bahwasanya sahabat Rasulullah adalah pengkhianat, kemudian mereka bertakbir, Allahu Akbar. Kemudian kita ikut takbir juga karena itu fitrah, gitu maksud Anda. Ya. Atau yang Anda maksudkan perselisihan itu fitrah. Maksudnya ada yang kulit putih, ada yang kulit hitam, ada yang keribu, ada yang rambutnya lurus, ya, ada orang Amerika, ada orang Afrika. Kalau Anda maksudkan perselisihan itu fitrah, perbedaan itu fitrah dengan makna ini, maka kita apa? Kita sepakati kaidah Anda. Kita sepakati. Karena Allah sebutkan dalam ayatnya, Allah ciptakan manusia itu dari laki-laki dan perempuan, dari kabilah-kabilah, lita'arrafu. Supaya mereka saling kenal. Supaya mereka bisa bersatu. Supaya mereka bisa bermasyarakat. Supaya mereka bisa berkomunikasi. Kan begitu? Jelas di sini? Jadi, yang mana dulu yang Anda maksudkan? Persatuan itu adalah, perbedaan itu adalah fitrah. Perbedaan yang mana, Mas? Itu harus Anda jelaskan. Jangan Anda membuat kaidah-kaidah yang ngambang, karena itu bukan dari akidah. Caranya orang Islam di dalam berakidah. Satu. Yang kedua, kalimat Anda, adapun persatuan itu perintah. Nah, persatuan yang mana yang diinginkan oleh Allah, kita diperintahkan untuk bersatu. Faham? Kalau seandainya makna tadi, perselisihan itu adalah fitrah, kemudian kita dipintarkan bersatu, terus kita bersatu sama Syiah gitu. Ya, mereka mencela sahabat, ya udah, yang penting kita bersatu. Seperti itu maksud Anda persatuan. Tapi kalau Anda maksudkan yang kedua, ketika kulitnya hitam, ketika kulitnya putih, kita harus bersatu. Sama-sama sebagai umat Nabi Muhammad SAW,
salatu wassalam. Kita sholat bersama, bermakmum kepada, oh ya makmumnya kulit hitam, saya kulit putih. Nggak mau saya bermakmum dengan orang kulit hitam, nggak bisa. Karena kita diperintahkan untuk bersatu. Paham? Ini makna benar. Tapi kalau Anda maksudkan persatuan dengan segala jenis akidah, dengan segala jenis pemahaman, maka Anda sudah keliru. Anda setelah salah. Dan menyalahkan Anda itu bukan saya, tapi menyalahkan Anda itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Irbad ibnu Sariyah radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, Rasulullah mengatakan fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya orang-orang yang hidup setelahku itu akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Jelas? Yang Anda katakan itu sebagai fitrah. Tapi Rasulullah di sini dalam konteks beliau mencela. Anda mengatakan fitrah, tapi Nabi Anda mengatakan dalam konteks tercela. Jadi para hadirin dan hadirat sahabat pendengar Radio Siarat Tauhid Aceh ingin memilih orang-orang yang membuat kaidah baru atau ingin memilih ucapan Nabi. Kan begitu. Kemudian Rasulullah mengatakan ketika terjadi perselisihan, apa solusinya? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'i rasyidin al-mahdiyyin tamassaku 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ketika terjadi perselisihan, Rasulullah perintahkan kita berpegang teguhlah kamu di atas sunnah Rasulullah. Dan di atas sunnahnya para khulafa ar-rasyidin. Mana sunnah Rasulullah? Sudah jelas. Mana sunnah khulafa ar-rasyidin? Sudah jelas. Sunnah Rasulullah, sunnah khulafa ar-rasyidin memuliakan sahabat. Memuliakan istri Nabi. Adapun akidah Syiah mencela sahabat Nabi. Lah gimana kemudian kita diperintahkan bersatu dengan hal yang seperti ini? Ini akan terjadi kontradiksi. Jelas di sini? Jadi ketika kita terjadi perselisihan, kita cari mana yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Bukan metode persatuan, ya masing-masing orang punya perselisihan, punya pendapat yang itu merupakan fitrah, yang kemudian kita bersatu, jangan saling menyalahkan, jangan saling mengkoreksi, jangan saling menyinggung, dan lain sebagainya. Maka Anda telah menyelisih apa yang diucapkan oleh Rasul. Karena Rasul mengatakan wajib kalian berpegang teguh di atas sunnahku dan wajib bagi kalian berpegang teguh di atas sunnah para khulafa rasyidin. Dan Rasulullah tidak berhenti di situ. Rasulullah mengatakan hati-hati dengan perbuatan bid'ah. Jadi bukan hanya kita berpegang teguh dengan sunnah, tetapi kita juga menjauhi bid'ah. Kita mengingkari dari bid'ah. Itulah yang namanya persatuan. Jelas ya? Dan juga Allah mengatakan dalam ayatnya, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Bersatulah kalian semuanya di atas agama Allah dan jangan kalian berselisih. Maksudnya adalah agama Allah apa yang Allah telah turunkan kepada Rasulnya dipraktek oleh para sahabatnya. Oleh karena itu Imam Malik berkata, apa saja yang dikatakan agama pada hari itu, agama pada hari ini. Apa yang bukan agama pada hari itu, bukan agama pada hari ini. Sehingga persatuan kita di atas agama Allah di atas tali Islam. Ketika itu bukan bagian dari Islam, tetapi dilabelkan dengan Islam, maka tidak ada keharusan kita bersatu di situ. Dan itu adalah hakikatnya perpecahan. Ya, kamu punya keyakinan A, kamu punya keyakinan B, kamu punya keyakinan C, kamu punya keyakinan D. Ya sudah, kita bersatu di situ. Ya, saling menguatkan, saling memaafkan, ya saling bekerja sama dengan akidah yang berbeda-beda. Ini Anda keliru. Anda keliru dalam memahami apa itu persatuan. Tapi kalau seandainya persatuan ada orang yang dia terkena musibah, ya terkena bencana alam, di situ kita sudah tidak memandang lagi agama. Ya, di situ kita sudah pandangannya manusia. Apakah dia seorang manusia? Dia seorang manusia kafir misalnya. Dia membutuhkan makan. Kita sebagai seorang muslim, kita bantu dia untuk makan. Dia membutuhkan pakaian, kita bantu dia kasih pakaian. Kalau sudah berbicara kemanusiaan, bencana alam dan lain sebagainya. Ya, apalagi orang Islam yang masih dari dalam lingkup umatnya Rasulullah. Bisa difahami? Tapi kalau sudah maksudnya udah jangan saling membahas, jangan saling bantah-membantah, jangan saling menyalahkan dan lain sebagainya karena fitrah, karena persatuan perbedaan itu fitrah dan persatuan adalah perintah. Berarti menurut Anda persatuan itulah persatuan menurut Anda, yaitu dengan beraneka ragam akidah kita tidak saling menyalahkan. Itu menurut Anda. Ya, tetapi tidak menurut Allah demikian dan juga tidak menurut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin yang bisa kita sampaikan mudah-mudahan bermanfaat buat saya sendiri dan juga buat hadirin dan hadirat semuanya. Allah alam bisawab.